Selanjutnya adalah nilai potensial sel. Nilai potensial sel merupakan nilai potensial gabungan anoda dan katoda. Nah, dalam deret volta di sini kan masing-masing logam ini memiliki nilai potensial elektroda sendiri. Contohnya di sini E0-nya Zn ini min 0,76 dan E0-nya Ag ini adalah 0,8. Nah, data E0 ini merupakan data potensial pada keadaan reduksi logam. Nah, jadi untuk menentukan potensial gabungannya antara Zn dan Ag, kita bisa menggunakan rumus E sel sama dengan potensial elektroda katoda dikurangi potensial elektroda anoda. Di sini kita bisa menentukan anoda dan katoda berdasarkan konsep yang sebelumnya. Jadi yang lebih positif nilai potensial elektrodanya ini adalah katoda karena lebih mudah mengalami reduksi. Kemudian yang lebih negatif berarti di sini adalah anoda. Nah, jadi E sel untuk Zn dan Ag ini sama dengan potensialnya katoda yaitu Ag dikurangi potensial elektrodanya anoda yaitu Zn. Sehingga diperoleh 0,8 dikurangi min 0,76. Jadi jawabannya sama dengan 1,56 volt. Yang kedua adalah reaksi selnya. Nah, untuk menentukan reaksi sel, di sini kita harus menjumlahkan reaksi pada anoda dan reaksi yang terjadi pada katodanya. Nah, di sini kan anodanya Zn. Jadi reaksi pada anoda adalah reaksi oksidasi Zn, yaitu Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, nilai potensial Zn di sini min 0,76 adalah nilai potensial reduksi, yaitu nilai potensial pada kondisi reduksi logam. Sedangkan ini kan reaksi oksidasi. Nah, maka nilainya dibalik jadi plus 0,76. Kemudian untuk reaksi di katoda ini reaksi reduksinya Ag+, jadi di sini Ag+, plus E menjadi Ag. Nah, ini reaksi reduksi dan di sini potensial dalam keadaan reduksi. Nah, jadi nilainya tetap nggak usah dibalik, nilainya 0,8. Sebelum menjumlahkan reaksi anoda katodanya, di sini kita harus menyamakan jumlah elektron dulu. Nah, kan elektron di anoda di sini 2. Sedangkan elektron di katodanya masih 1. Jadi reaksi di katoda ini dikali 2 agar jumlah elektronnya sama. Nah, kalau reaksinya dikali 2, ini hanya berpengaruh ke koefisiennya aja ya, jadi nggak berpengaruh ke nilai E0. Nilai E0-nya ini tetap ini dijumlahkan. Yang di sebelah kiri dijumlah dulu, jadi di sini Zn plus 2 Ag plus menghasilkan Zn2 plus 2 Ag. Nah, potensial reaksinya tadi ya hasil penjumlahan dari 0,76 ditambah 0,8, yaitu 1,56 volt. Jadi sama ya. Yang ketiga adalah notasi sel. Urutan penulisan notasi sel ini sama dengan urutan aliran elektron. Jadi kan elektron ini mengalir dari anoda menuju katoda. Nah, jadi begitu juga notasi sel. Di sini kan anodanya Zn, katodanya Ag. Nah, jadi notasi sel dimulai dari Zn ke Ag. Nah, kemudian di anoda ini terjadi reaksi oksidasi dari Zn menjadi Zn2+. Kemudian di katoda reduksi Ag+ menjadi Ag. Jadi di sini Ag+ menjadi Ag. Kemudian antara anoda dan katoda ini dipisahkan oleh jembatan garam dengan simbol garis 2 seperti ini. Nah, nilai potensial selnya di sini 1,56 volt. Jadi ini cara penulisan notasi sel. Koefisiennya nggak usah dimasukin dalam penulisan notasi, jadi cuma logam dan ionnya aja. Nilai potensial elektroda masing-masing logam dalam deret volta ini dihitung berdasarkan nilai potensial standar, yaitu potensial hidrogen yang bernilai 0 volt. Nah, jika dianalogikan dengan jarak, maka nilai potensial logam-logam ini adalah jarak dari hidrogen ke logam-logam tersebut. Misalkan contoh seperti tadi, di sini kan diketahui Zn memiliki nilai potensial min 0,76, sedangkan Ag memiliki nilai potensial plus 0,8. Nah, jadi ini sama aja, jarak dari H ke Zn itu adalah 0,76. Tanda minus di sini artinya Zn terletak di sebelah kiri H.
Nah, kemudian nilai potensial AG sebesar plus 0,8 menunjukkan bahwa jarak dari H ke AG ini sebesar 0,8. Tanda plus di sini menyatakan bahwa AG terletak di sebelah kanan H. Sedangkan untuk nilai potensial sel, jadi di sini nilai potensial sel Zn AG sebesar 1,56. Ini kalau kita analogikan dengan jarak adalah jarak dari logam Zn dan Ag pada deret volta. Nah, jadi nilai potensial sel adalah jarak antar logamnya. Sedangkan kalau potensial elektroda masing-masing adalah jarak dari hidrogen ke logam tersebut. Nah, analogi jarak seperti ini dapat kita gunakan untuk menentukan potensial sel dari data potensial beberapa reaksi seperti contoh soal berikut. Nah, di sini kan yang pertama ini adalah data potensial sel dari logam Fe dan Pb. Nah, dalam deret volta itu kan yang ada urutan logamnya, jadi bisa kita coret untuk ion-ion logamnya. Nah, di sini berarti dari Fe, ini kan Fe di ruas kiri, Pb di ruas kanan. Artinya dari Fe ke Pb, ini jaraknya 0,31. Kemudian untuk reaksi yang kedua, di sini ionnya dicoret, nah ternyata logamnya hanya ada satu. Berarti ini adalah nilai potensialnya Pb. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa nilai potensial logam adalah jarak dari hidrogen ke logam tersebut. Jadi kalau dalam reaksi itu cuma ada satu logam aja, di ruas yang lain yang nggak ada logamnya itu bisa diganti dengan hidrogen. Nah, di sini dari hidrogen ke Pb ini jaraknya minus 0,13. Nah, jadi harus kita positifkan. Jadi kalau jaraknya minus, ini agar positif maka posisinya harus dibalik. Jadi kalau H ke Pb itu minus, berarti kalau Pb ke H di sini adalah plus 0,13. Nah, jadi harus dipositifkan data-data negatifnya. Kemudian untuk reaksi ketiga, di sini setelah ionnya dicoret, nah ternyata logam Cr sendiri kan. Artinya nilai potensial di sini adalah jarak dari hidrogen ke Cr. Nah, agar nilainya positif kita balik. Jadi di sini Cr ke hidrogen sama dengan plus 0,5. Nah, yang ditanya adalah nilai potensial sel, di sini ionnya kita coret, dari Cr ke Fe. Nah, jadi yang ditanya dari Cr ke Fe ini berapa? Di sini bisa kita jadikan satu garis agar lebih mudah. Jadi pertama Fe ke Pb, di sini 0,31. Kemudian dari Pb ke H 0,13. Karena Pb di sini berarti H di sebelah kanannya lagi, jaraknya 0,13. Kemudian dari Cr ke H ini 0,5. Karena H di sini berarti Cr ada di sebelah kirinya H. Nah, total jarak dari Fe ke H ini masih 0,44. Nah, karena Cr ini jaraknya ke H 0,5, maka ini lebih kiri lagi posisi Cr-nya di sini. Cr, nah ini jaraknya 0,5. Yang ditanya adalah jarak dari Cr ke Fe, berarti jarak di sini, X ini. Nah, untuk menentukan jarak Cr ke Fe kan sama aja, kita mengurangi jarak Cr ke H, ini 0,5, dikurangi jaraknya Fe ke H, yaitu 0,44. Nah, sehingga diperoleh Cr ke Fe ini sama dengan 0,06 volt. Nah, jadi opsi C jawabannya. Untuk mengerjakan soal seperti ini sih lebih mudah sebenarnya menggunakan metode jarak karena nggak banyak makan tempat dan satu jalan gitu loh, satu kali kerja. Bisa juga menggunakan cara eliminasi yang dibolak-balik. Senyamannya kalian aja mau menggunakan cara yang mana. Karena tadi juga kita membahas tentang notasi sel, maka di sini ada contoh soal tentang notasi sel. Tentukan notasi sel volta berdasarkan reaksi di sini. Nah, di review dulu notasi sel tadi kan arahnya ini sama dengan arah aliran elektron, yaitu dari anoda menuju katoda. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu anoda dan katoda berdasarkan reaksi ini. Jadi di sini Cu biloxnya 0, kemudian di sebelah kanan bilox Cu-nya plus 2. Nah, jadi Cu di sini mengalami oksidasi. Artinya anodanya adalah Cu. Kemudian Ag di sebelah kiri di sini biloxnya plus 1, kemudian di sebelah kanan di sini 0. Nah, di sini Ag plusnya mengalami reduksi. Nah, karena mengalami reduksi berarti Ag di sini bertindak sebagai katoda. Sehingga notasinya dituliskan dari Cu
ke Ag dari anoda ke katoda, kemudian Cu-nya menjadi Cu2+. Jadi yang ditulis dalam notasi itu hanya ion-ion anoda dan ion katodanya saja. Jadi senyawanya tidak usah ditulis. Kemudian reduksinya Ag ini kan dari Ag+ menjadi Ag dipisahkan oleh jembatan garam. Jadi ini adalah notasi sel dari reaksi yang diberikan pada soal. Selanjutnya adalah reaksi spontan dan tidak spontan. Reaksi spontan di sini adalah reaksi yang dapat berlangsung, sedangkan reaksi yang tidak spontan adalah reaksi yang tidak dapat berlangsung. Nah, di sini terdapat contoh potensial elektrodanya Cu2+ menjadi Cu adalah 0,34 dan potensial elektrodanya Ag+ menjadi Ag adalah plus 0,8. Kemudian pertanyaannya, apakah reaksi Cu2+ plus 2Ag menjadi Cu plus 2Ag+ ini dapat berlangsung spontan? Nah, untuk cara pertama kita bisa menggunakan hasil perhitungan SL. Nah, jadi kalau hasil perhitungan SL-nya ini bernilai positif, maka reaksinya dapat berlangsung atau spontan. Namun jika hasil perhitungan SL-nya ini bernilai negatif, maka reaksinya tidak dapat berlangsung atau tidak spontan. Nah, jadi kita bisa hitung dulu untuk nilai SL-nya. Ini kan rumusnya E0-nya katoda dikurangi E0-nya anoda. Nah, penentuan anoda dan katoda ini itu berdasarkan dari reaksi yang ditanyakan, bukan dari data yang diketahui di sini. Nah, jadi berdasarkan reaksi, ini kan Ag-nya mengalami reaksi oksidasi. Nah, jadi Ag di sini sebagai anoda, sedangkan Cu2+ ini mengalami reduksi menjadi Cu. Maka Cu di sini adalah katoda. Sehingga hasil perhitungan SL-nya adalah E0-nya katoda yaitu E0-nya Cu dikurangi E0-nya anoda yaitu Ag. Nah, di sini diketahui Cu-nya 0,34 dikurangi Ag-nya 0,8. Nah, ini jelas hasilnya negatif, karena ini kan lebih sedikit. Nah, karena hasilnya negatif, maka reaksi ini tidak dapat berlangsung atau tidak spontan. Cara kedua untuk menentukan reaksi itu spontan atau tidak spontan, kita dapat menggunakan konsep dalam Direct-Volta, yaitu logam kiri dapat mereduksi ion logam di sebelah kanannya. Nah, jadi pertama kita urutkan dulu berdasarkan nilai potensial elektroda. Nah, di sini kan Cu letaknya lebih kiri dibanding Ag. Nah, kemudian kita gunakan konsep ini, karena Cu letaknya di sebelah kirinya Ag, maka Cu dapat mereduksi ion logamnya Ag. Sedangkan Ag karena terletak di sebelah kanan, ini tidak dapat mereduksi ion di sebelah kirinya. Pada reaksi yang ditanyakan logamnya ini kan Ag. Nah, karena Ag ini letaknya di sebelah kanannya Cu, maka Ag tidak dapat mereduksi ion logamnya Cu2+ untuk menjadi Cu, sehingga reaksi ini tidak spontan. Cara ketiga, kita dapat menggunakan metode urutan. Nah, sebenarnya metode ini tuh agak mirip dengan Direct-Volta. Nah, jadi pertama kita urutkan dulu hasil-hasil reduksi berdasarkan nilai potensial elektrodanya. Nah, di sini kan hasil-hasil reduksinya yaitu Cu dan Ag. Nah, kalau diurutkan berdasarkan nilai potensial elektroda, berarti di sini Cu lalu Ag. Nah, kemudian kita coret spesies-spesies selain Cu dan Ag atau spesies selain data yang telah kita urutkan pada reaksi yang ditanyakan. Nah, di sini kan Cu2+ nggak ada nih di data yang kita urutkan, jadi ini dicoret. Kemudian Ag+ juga nggak ada. Nah, dicoret. Kemudian kita sesuaikan urutannya. Harusnya kan urutan yang benar itu Cu lalu Ag. Nah, sedangkan pada reaksi yang ditanyakan di sini Ag baru Cu, maka ini kan kebalik, jadi tidak spontan. Menentukan reaksi spontan dan tidak spontan berdasarkan metode urutan di sini, ini lebih simpel untuk mengerjakan soal-soal dengan data nilai potensial elektroda yang banyak seperti ini. Nah, jadi pertama kita tinggal mengurutkan hasil-hasil reduksi dari data yang diketahui berdasarkan nilai potensialnya. Jadi diurutkan dari yang paling kecil di sini adalah Cu ke yang paling besar. Yang kedua di sini Imin, kemudian Fe2+, dan yang terbesar adalah Br-. Selanjutnya kita coret spesi pada opsi jawaban yang tidak terdapat pada data yang telah kita urutkan. Nah, jadi untuk opsi A di sini kan Fe3+ tidak terdapat pada data yang telah kita urutkan. Jadi ini dicoret, I2 juga dicoret. Di sini Cu2+ dicoret, I2 dicoret. Kemudian di sini Fe3+, Br2, I2, Br2, Fe3+ dan Cu2+.
Selanjutnya tinggal kita sesuaikan urutannya. Jadi untuk yang A di sini kan Fe2+ lalu ke imin. Nah, ini salah urutannya. Jadi harusnya imin dulu baru Fe2+. Jadi ini salah. Kemudian yang B imin ke Cu, ini juga salah karena terbalik. Yang C Br- ke Fe2+, ini salah. Yang D Br- ke imin, ini juga salah. Yang E Cu ke Fe2+, Cu ke Fe2+. Nah, ini urutannya udah benar. Jadi reaksi yang E ini reaksi yang spontan atau dapat berlangsung. Jadi di sini nggak perlu kita menghitung SL-nya satu persatu, tinggal mengurutkan aja.